Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Eva Setiarini. Nah, kali ini kita masuk di materi kedua di mata kuliah Kajian Pembelajaran Matematika Menengah. Oke, kali ini kita masuk di materi kedua yaitu tentang metode pembuktian dalam matematika. Nah, di sini kita akan mempelajari tentang metode-metode pembuktian apa saja yang digunakan dalam matematika. Oke. Terlebih dahulu kita masuk di pendahuluan. Nah, dalam matematika, pembuktian merupakan proses penting untuk menunjukkan kebenaran suatu pernyataan atau teorema. Nah, terdapat berbagai metode pembuktian matematis yang digunakan untuk membuktikan suatu teorema. Nah, di sini yang akan kita bahas ada 5, yaitu pembuktian langsung, pembuktian tidak langsung, pembuktian dengan kontraposisi, pembuktian dengan induksi matematika, dan yang terakhir adalah pembuktian dengan pembagian kasus. Jadi di sini ada banyak kasus ya untuk metode kelima. Oke, kita masuk di pembuktian langsung. Nah, atau biasa disebut dengan direct proof. Nah, metode ini merupakan salah satu metode yang paling dasar dan umum. Dalam pembuktian langsung, kita menunjukkan bahwa jika suatu pernyataan atau asumsi benar, maka hasil yang diinginkan juga benar. Jadi kita asumsikan sesuatu itu benar, berarti memang hasilnya adalah benar. Nah, ini adalah pembuktian langsung. Nah, proses pembuktiannya dimulai dengan asumsi atau hipotesis atau jawaban sementara yang telah diberikan. Nah, kemudian dikembangkan langkah demi langkah hingga mencapai kesimpulan yang diinginkan. Nah, untuk lebih jelasnya kita lihat contoh ya. Buktikan bahwa jumlah 2 bilangan genap itu adalah bilangan genap. Jadi kita mau buktikan apakah jumlah dari 2 bilangan genap hasilnya juga genap. Nah, di sini kita misalkan A itu adalah sama dengan 2K dan B itu sama dengan 2M. Nah, dengan K dan M adalah bilangan bulat. Nah, jumlahnya adalah A ditambah B. Itu sama dengan 2K tambah 2M. Karena A ini dijumlahkan dengan B ini. Di mana A adalah 2K dijumlahkan dengan B, yaitu 2M. Nah, ini bisa kita faktorkan. 2-nya kita keluarkan menjadi 2 dikali K tambah M. Nah, ini merupakan bilangan genap, sehingga dapat dibuktikan bahwa jumlah 2 bilangan genap adalah bilangan genap. Kenapa ini bilangan genap? Karena apapun yang dikalikan dengan 2 itu hasilnya adalah genap. Nah, misal kita contohkan ya, 2 dikali dengan 1 tambah 2. Ini adalah 2 kali 1 tambah 2 adalah 3. 2 kali 3, 6. Nah, ini 3 adalah bilangan ganjil. Bilangan ganjil dikali dengan genap, dalam hal ini 2, maka hasilnya adalah genap. Ini salah satu contohnya ya, bisa dibuktikan lagi dengan angka-angka lainnya. Oke, itu pembuktian langsung. Nah, untuk pembuktian tidak langsung, ini adalah pembuktian yang kedua, yaitu dapat disebut juga dengan indirect proof. Nah, pembuktian tidak langsung atau disebut juga pembuktian dengan kontradiksi dimulai dengan asumsi yang bertentangan dengan pernyataan yang akan dibuktikan. Nah, selanjutnya kita menunjukkan bahwa asumsi tersebut mengarah pada suatu kontradiksi atau kesalahan logis, sehingga pernyataan yang akan dibuktikan itu harus benar. Masuk ke contoh ya, buktikan bahwa akar 2 ini adalah bilangan irasional. Nah, kita gunakan kontradiksi pembuktiannya ya, harus kebalikan dari pernyataan yang ada. Nah, misalkan akar 2 ini rasional. Berarti ini kita anggap bahwa akar 2 adalah rasional, maka ada bilangan bulat A dan B di mana B ini tidak sama dengan 0, sehingga A per B sama dengan akar 2. Karena bilangan rasional itu bentuk umumnya adalah A per B, sehingga kita misalkan bilangan rasional itu adalah akar 2.
Sampai sini paham ya? Bahwasanya kita misalkan dia akar 2 adalah rasional. Nah, setelah kita tentukan, maka kedua ruasnya ini kita kuadratkan. Ini kita kuadratkan ya, sesuai instruksi ini. Ini kita kuadratkan, ini juga kita kuadratkan. Hasilnya adalah A kuadrat per B kuadrat itu sama dengan 2. Karena akar 2 kali akar 2 itu hasilnya adalah 2. Nah, selanjutnya ini kita dapat A kuadrat sama dengan 2B kuadrat. Ya, kita dapatkan hasilnya A kuadrat sama dengan 2B kuadrat. Nah, ini menunjukkan bahwa A kuadrat adalah bilangan genap, sehingga A juga harus genap. Kenapa A kuadrat ini adalah bilangan genap? Karena di sini kita lihat ada 2 kali B kuadrat, di mana di sini pasti adalah angka genap. Karena ini genap, otomatis A kuadratnya juga genap. Nah, jika A kuadrat ini adalah bilangan genap, sehingga A juga harus genap. Karena kalau kita misalkan ini A kuadratnya ini ganjil, maka juga hasilnya akan ganjil. Tidak akan sama dengan 2B kuadrat. Paham ya? Nah, misal nggak paham gini. Di sini kan kita nyatakan bahwa A kuadrat adalah bilangan genap, karena kita sudah pastikan bahwa 2B kuadrat ini adalah genap. Kenapa 2B kuadrat genap? Karena seperti pembuktian sebelumnya, bahwasanya setiap sesuatu dikalikan dengan 2 itu hasilnya adalah genap. Nah, di sini pasti A kuadratnya itu genap, karena kalau dia ganjil, maka di sini hasil kuadratnya juga akan ganjil. Misal ya, 1 kuadrat, maka hasilnya juga 1. Misal 3 kuadrat, maka hasilnya jadi 9. Nah, ini jadinya ganjil, tidak sesuai dengan pernyataan bahwasanya ini A kuadrat sama dengan 2B kuadrat, di mana 2B kuadrat ini genap. Kalau dia dikatakan ini ganjil, ini akan kontradiksi, ini akan salah, bukan sama dengan, tapi tidak sama dengan. Bisa dipahami ya, bahwa A kuadrat adalah genap karena 2B kuadrat adalah genap. Jadi karena A kuadrat genap, maka A juga itu harus genap, sehingga hasilnya sesuai. Oke, nah selanjutnya misalkan A sama dengan 2K, karena tadi kita katakan bahwa A itu adalah genap, maka kita misalkan A sama dengan 2K, ada 2 ya. Maka A kuadrat itu sama dengan 2 kali B kuadrat, ini kita tulis ulang. Kita ganti atau kita substitusi A sama dengan 2K di sini. Kita substitusi sehingga 2K kuadrat itu hasilnya adalah 4K kuadrat. Atau kita jabarkan dulu ya. 2K dikuadratkan itu sama dengan 2K dikali dengan 2K. 2 kali 2, 4. K kali K, K kuadrat. Begitu ya, sehingga 4K kuadrat sama dengan 2B kuadrat, ini turun. Selanjutnya, sehingga B kuadrat sama dengan 2K kuadrat, yang berarti B kuadrat juga genap. Sehingga B juga harus genap. Ini ya, karena 2K kuadrat genap, otomatis yang ini B kuadrat juga genap. Sama seperti yang ini tadi. Nah, namun jika A dan B itu keduanya genap, maka A per B itu tidak dalam bentuk yang paling sederhana. Nah, ini bertentangan dengan asumsi awal bahwa A per B adalah bentuk paling sederhana. Jadi asumsi awalnya kita bahwasanya bilangan rasionalnya itu akar 2
itu kita anggap sebagai bilangan rasional, di mana bilangan rasional itu adalah upper B, dan upper B ini dia adalah bentuk yang paling sederhana atau dia relatif prima. Apa relatif prima? Relatif prima itu di mana A dan B ini adalah dua bilangan yang tidak memiliki faktor selain 1. Jadi faktornya hanya 1. Jadi sudah bentuk yang paling sederhana. Nah, di sini dikatakan bahwasanya A dan B ini adalah keduanya genap. Nah, ini karena genap berarti dia akan mempunyai faktor persekutuan selain 1. Sehingga bertentangan dengan asumsi awal, maka dapat dibuktikan bahwasanya akar 2 ini adalah bilangan irasional. Oke, bisa dipahami ya. Lanjut ke pembuktian ketiga, yaitu pembuktian dengan kontraposisi. Nah, metode ini melibatkan pembuktian bentuk kontraposisi dari pernyataan yang akan dibuktikan. Nah, jika kita ingin membuktikan pernyataan jika P maka Q, maka kita dapat membuktikan pernyataan yang ekuivalen dengan ini ya, yaitu jika tidak Q, maka tidak P. Jadi ini kita masuk di pernyataan logika ya. Nah, contohnya, buktikan bahwa jika N kuadrat adalah bilangan genap, maka N juga genap. Nah, sekarang kontraposisi dari pernyataan ini adalah jika N ini ganjil, maka N kuadrat ini juga ganjil. Nah, misalkan N adalah bilangan ganjil, kita misalkan ya, maka N sama dengan 2K ditambah 1. Karena 2K itu genap, ditambah dengan bilangan ganjil. Sehingga N sama dengan 2K tambah 1 untuk beberapa bilangan bulat K. Maka kita buktikan N kuadratnya. N kuadratnya sama dengan 2K tambah 1 dikuadratkan. Yang ini ya kita kuadratkan. Sama dengan ini. Kalau kita mau buktikan dari mana 4K kuadrat, kita jabarkan saja di sini. 2K tambah 1 kali 2K tambah 1 sama dengan 2K kali 2K adalah 4K kuadrat. 2K tambah 1, 2K kali 1 adalah 2K ditambah 1 kali 2K itu 2K. 1 dikali dengan 1 itu hasilnya 1. 4K kuadrat tambah 2K tambah 2K adalah 4K ditambah 1. Nah, sehingga faktorkan itu 2 kita keluarkan menjadi 2 dikali 2K kuadrat tambah 2K ditambah 1. Jadi ini sama saja dengan di langkah yang pertama kita faktorkan menjadi langkah ini. Nah, terlihat bahwasanya ini adalah merupakan bilangan ganjil karena di bagian ini adalah bilangan genap, kemudian bilangan genap ditambah 1 bilangan ganjil, maka hasilnya adalah ganjil. Nah, oleh karena itu jika N ganjil, maka N kuadrat juga ganjil yang membuktikan kontraposisi dan pernyataannya benar. Seperti itu untuk pembuktian ketiga dengan kontraposisi. Nah, kita lanjut di pembuktian keempat. Nah, pembuktian keempat ini adalah pembuktian dengan induksi matematika atau biasa disebut dengan mathematical induction. Nah, pembuktian dengan induksi matematika digunakan untuk membuktikan pernyataan yang berlaku untuk semua bilangan bulat positif. Jadi mulai dari 1 sampai seterusnya.
Nah, metode ini terdiri dari dua langkah utama. Nah, yang pertama adalah basis induksi, di mana membuktikan pernyataan benar untuk nilai dasar dengan memisalkan N sama dengan 1. Ini langkah pertama atau basis induksi. Nah, yang kedua adalah langkah induksi. Nah, untuk langkah induksi ini kita membuktikan bahwa jika pernyataan benar untuk suatu nilai K, maka pernyataan tersebut juga benar untuk N sama dengan K tambah 1. Jadi jika N sama dengan K, maka N juga sama dengan K tambah 1. Jadi itu adalah dua langkah utama dari pembuktian dengan induksi matematika. Nah, agar lebih jelasnya kita ke contoh. Buktikan bahwa jumlah dari N bilangan bulat pertama adalah N kali N tambah 1 per 2. Nah, ini jumlah dari N bilangan bulat itu maksudnya seperti ini ya. 1 ditambah 2 ditambah 3 ditambah seterusnya sampai N itu sama dengan ini. Nah, yang pertama caranya itu ke basis induksi dulu. Kita misalkan N itu sama dengan 1, jumlahnya adalah 1. Dan rumusnya adalah 1, ini N-nya kita ganti 1 ya, 1 dikali 1 tambah 1 dibagi 2. Nah, oke. Di sini 1 dikali dengan 1 tambah 1, 2 per 2 sama dengan 1. 1 kali 2, 2 per 2 sama dengan 1. Nah, benar ya bahwa hasilnya adalah 1. Nah, yang selanjutnya langkah kedua adalah langkah induksi dengan memisalkan untuk N sama dengan K. Nah, di sini kita ganti N-nya menjadi K, sehingga ini 1 tambah 2 sampai K itu sama dengan K dikali K tambah 1 per 2. Kita ganti N ini menjadi K. Nah, karena N sama dengan K juga terbukti benar, maka kita buktikan juga N sama dengan K tambah 1 itu juga harus benar. Sehingga jumlahnya nanti itu 1 tambah 2 tambah seterusnya tambah K ditambah lagi dengan K tambah 1. Nah, di sini berdasarkan asumsi dari induksi ini tadi, jumlah hingga K adalah ini ya. Kalau kita sampai N sama dengan K saja jumlahnya adalah ini. Nah, karena ini adalah ditambah dengan K tambah 1, maka jumlahnya itu ditambah dengan K tambah 1 di sini. Jadi yang ini tadi, karena kita mau buktikan dengan K tambah 1, berarti kita tambah dengan K tambah 1 di sini. Nah, selanjutnya kita sederhanakan bentuk ini. Nah, kita sederhanakan ya. Ini hasilnya adalah K tambah 1 dikali K tambah 2 per 2. Ini dari mana? Kita coba jabarkan. Ini kita jabarkan dulu di sini aja. Oke. Ada K dikali K tambah 1 per 2 ditambah K tambah 1. Itu sama dengan K kuadrat ditambah K. Ini ya, K kali K kuadrat, K kali 1 adalah K per 2 ditambah dengan kita samakan penyebutnya. Berarti keduanya kita kalikan dengan 2. 2 kali K tambah 1 per 2. Oke, selanjutnya sama dengan, nah, kita satukan saja. K kuadrat tambah K tambah 2K tambah 2 per 2. Itu sama dengan kita satukan yang sejenis, kita jumlahkan.
K kuadrat tambah K ditambah 2K itu adalah 3K tambah 2 per 2. Nah, ini kita faktorkan. Kita bisa faktorkan ya. Berarti dia K tambah 1, K tambah 2 per 2. Gitu ya. Ini hasil jabaran dari ini tadi. Nah, ini sesuai dengan rumus yang harus kita buktikan. Oleh karenanya, rumus tersebut benar untuk semua bilangan bulat positif. Nah, jadi jumlah dari n bilangan bulat pertama adalah n dikali n tambah 1 per 2. Nah, selanjutnya untuk pembuktian dengan pembagian kasus. Nah, metode ini digunakan ketika suatu pernyataan dapat dibuktikan dengan memeriksa beberapa kasus yang mungkin. Nah, pembuktian dilakukan dengan membuktikan pernyataan untuk setiap kasus yang ada. Nah, contohnya, buktikan bahwa untuk setiap bilangan bulat n kuadrat adalah bilangan genap atau ganjil. Jadi ini kita mau buktikan untuk bilangan bulat n kuadratnya itu bisa genap atau ganjil. Nah, kasus yang pertama, jika n adalah genap, maka n sama dengan 2K untuk beberapa K, sehingga n kuadrat itu sama dengan 2K kuadrat. Jadi n kita kuadratkan menjadi 2K kuadrat sama dengan 4K kuadrat. 2K kuadrat seperti ini tadi ya, 2K kali dengan 2K. Nah, di sini jelas bahwasanya 4K kuadrat adalah genap sehingga n kuadrat adalah genap. Berarti terbukti jika n genap maka n kuadrat juga genap. Nah, untuk kasus kedua, jika n ganjil maka n itu sama dengan 2K ditambah 1 untuk beberapa K. Nah, sehingga n kuadrat ini kita kuadratkan ya. 2K tambah 1 kuadrat 2K tambah 1 kali 2K tambah 1 itu sama dengan 2K dikali dengan 2K adalah 4K kuadrat. 2K dikali 1 adalah 2K. 1 dikali dengan 2K adalah 2K. 1 dikali 1 adalah 1. Sehingga hasilnya benar 4K kuadrat ditambah 2K tambah 2K adalah 4K ditambah 1 adalah jelas bilangan ganjil. Nah, oleh karenanya n kuadrat pasti genap atau ganjil tergantung apakah n-nya ini tadi dia genap atau ganjil. Seru ya untuk 5 pembuktian yang sudah kita jelaskan tadi. Sangat-sangat seru. Oke, yang dapat kita simpulkan bahwa metode-metode pembuktian ini adalah alat yang sangat berguna dalam matematika untuk membuktikan pernyataan dan teorema. Nah, pemilihan metode yang tepat tergantung pada sifat pernyataan yang ingin dibuktikan. Oke, sekian materi kita hari ini. Insya Allah kita akan lanjut lagi di materi selanjutnya. Nah, jikalau ada yang tidak dipahami, kita lanjut diskusi di grup ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.